Akhirnya Tentang Novi bilang uangnya sendiri. Uangnya sendiri dia kerja apa? Kerja apa nanya? Apakah dia kerja sebagai Apakah pelacur? dia kerja sebagai pelacur? Kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah. mau sama marah-marah mbak, ini wartawan mbak, mau sama marah-marah mbak, ini wartawan ngomong minta maaf sama wartawan. Nggak maafin. Ngomong dulu minta maaf. Naikin beritanya. Saya lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia. Apakah itu berarti adalah pertanyaan? Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus, pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak. Karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Apapun alasannya, Novi telah melakukan yang terbaik untuk Agus. Itu nggak boleh kita bantah itu, ya. Maka saya katakan apapun alasannya, ya. Kita ini seorang wanita, ya. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, saya mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata pelacur kan tidak layak. Jadi seolah-olah, gitu, apakah? Kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi, ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia, itu dipublikasikan. Kenapa dia jual narkoba? Dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Kok ada bertanya apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar? Sehingga merusak harkat, martabat, dan harga diri seorang Novi. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima. Sakit katanya, anak saya diperlakukan gitu. Loh, kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong, gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain, tidak berdampak kepada Novi, keluarga, dan anak-anaknya. Atau apakah uang dana donasi tersebut semuanya masih menjadi hak daripada Agus Salim? Kan itu persoalannya. Siapa yang bisa menentukan itu? Tentu majelis hakim. Karena kalau hari ini kita minta Kemensos untuk membuat satu keputusan, nggak bisa, itu menyalahi aturan. Karena Kemensos sendiri tidak punya hak tanpa ada dasar hukum untuk menentukan bahwa uang tersebut adalah milik siapa. Adanya tindak pidana di sana. Kecuali uang tersebut didapatkan dengan cara perbuatan melawan hukum. Memang ada perbuatan melawan hukumnya. Artinya memang kita harus masuk ke dalam base itu dulu. Ke dalam dasar bahwa memang terjadi loh tindak pidana. Atau ada perbuatan melawan hukum di sana. Baru nanti negara memutuskan. Itu pun tetap melalui penetapan pengadilan. Bahwa oh iya, uang tersebut akan disita oleh negara dan disalurkan kepada usaha-usaha kesejahteraan. Atau mungkin kepada penerima manfaat lain. Tidak pernah ada satu individu yang bisa mengumpulkan dana donasi tanpa izin. Itu dilarang sebenarnya.
pribadi kita tidak boleh tuh buka satu donasi, ayo ya kita ingin mengumpulkan uang buat kepentingan ini, nggak bisa. Harus semuanya melalui izin. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Lama banget tuh. Itu gue belum lahir tuh. Jadi kembali lagi, intinya seseorang ketika mengumpulkan dana harus punya izin. Nah, dalam hal ini pada saat pertama kali diadakan podcast itu, terkumpullah 1,3 miliar ya kalau nggak salah ya. 1,5 miliar. Itu sudah nggak punya izin. Penyelenggaranya itu adalah siapa? Agus, bukan Densu. Walaupun menggunakan kanal Densu ketika ya, itu. karena Densu itu adalah fasilitator. Kenapa kita mengacu kepada Agus sebagai penyelenggara? Terkait dengan pengumpulan uang dan barang. Namanya udah undang-undang pengumpulan uang dan barang. Artinya yang kita harus tekankan di situ adalah medium. Medium di dalam pengumpulan uang tersebut. Apa itu? Mengacu kepada rekeningnya yang digunakan. Yang digunakan yaitu Agus Salim punya. Rekening hanya Agus Salim. Sebenarnya memang niatan untuk uang tersebut didonasikan kepada Agus ya diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Enggak untuk penggunaan hal-hal yang lain. Ini kan sebenarnya persoalannya dimulai dari uang tersebut dikumpulkan, ditujukan kepada pengobatan mata, akhirnya digunakan untuk hal lain. Kan itu sebenarnya. Nah, yang dilakukan oleh Novi akhirnya adalah sebuah bentuk pencegahan. Dia paham betul, karena kan yang membawa Agus ini ke Densu adalah Novi. Densu punya beban moral, si Novi punya beban moral. Maka mereka harus menjaga. Cara menjaganya adalah sebelum terjadi dugaan penyalahgunaan uang tersebut semakin jauh, akhirnya mereka ya udah kita amankan aja dulu uang sisanya 1,3 miliar, dan itu terjadi kesepakatan. Nah, sekarang yang diributkan adalah uang yang saat ini diamankan oleh Novi. Yang sisa 1,3 miliar. Bentuk pencegahan uang tersebut agar tidak disalahgunakan tidak ada diatur di dalam pasal manapun, Om. Tapi kan kita kembali lagi di situ ada niatan baik. Oleh karenanya tidak ada jalan lain selain membawa persoalan ini ke dalam pengadilan untuk memutuskan apakah uang tersebut memang haknya Agus, apakah uang tersebut boleh untuk dialihkan kepada pihak yang lain, atau bahkan uang tersebut apakah dikembalikan kepada pihak donatur saja. Nah, ini yang kita sedang bawa ke ruang pengadilan. Gini, harus dibedakan dulu tentang ini gue paham nih arah pembicaranya adalah seperti yang sering disuarakan oleh kuasa hukumnya Agus. Kuasa hukumnya Agus sering bilang bahwa ini charity. Jadi uang kalau masuk ke rekeningnya Agus maka ini sudah menjadi hak Agus. Agus mau pakai buat apa aja terserah. Kan begitu. Sebenarnya persoalan ini bukan hanya sebatas charity. Charity itu kalau kita harus balik ke dalam hukum, nggak ada satu kata pun di dalam hukum yang mengatur tentang charity. Karena tetap harus mengacu terhadap sesuatu hal yang spesifik. Sama halnya juga hari ini, donasi tersebut ditujukan untuk pengobatan Agus. Kalau donasi tersebut digunakan untuk pengobatan Agus, it's okay, selesai. Tapi kalau donasi tersebut ternyata dialihkan untuk hal-hal yang lain, maka itu di luar daripada konteks donasi. Maka dari situlah para donatur bersuara karena uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata, maka hak untuk menentukan uang tersebut digunakan untuk apa, kembalikan kepada donatur. Dan itu dari Mensos juga sepakat untuk hal itu. Di dalam Permensos nomor 8 tahun 2021 ya, pasal 23 itu masyarakat berhak untuk turut serta mengawasi hasil daripada pengumpulan uang dan barang tersebut. Oke, definisi masyarakat termasuklah para donatur ini maksudnya. Tentunya pasti lebih spesifik ke para donatur karena donatur juga yang memberikan uang tersebut. Tentunya hak untuk mengawasi uang tersebut jelas ada pada donatur, bahkan masyarakat luas sebenarnya kan gitu. Sehingga kami mengambil andil di sini tujuannya sebenarnya simpel sih. Kami ingin meluruskan persoalan ini. Kekisruhan antara Novi dan Agus ini sudah terlalu berkepanjangan. Sehingga bagi kami harus ada satu bentuk titik penyelesaian dengan cara kita uji persoalan tersebut di pengadilan. Agar tidak semakin melebar kemana-mana. Karena sekarang sudah bahkan bukan urusan donasi saja, sudah ke pribadi. Pencemaran nama baik lah, pelecehan seksual secara verbal lah. Ini udah terlalu melebar kemana-mana. Sehingga bagi kami harus segera adanya penyelesaian. Harus segera adanya satu ketetapan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk apa.
Kalau enggak, uang tersebut dikumpulkan tanpa izin. Uang tersebut sekarang ada di yayasan. Uang tersebut tidak bertuan. Bagi kami itu adalah uang ilegal. Bagi kami itu adalah uang yang bisa dikatakan uang haram. Kami hanya ingin menguji persoalan tersebut di dalam persidangan, di dalam sebuah peradilan. Supaya ada kepastian hukum, uang ini mau ditaruh di mana? Uang ini mau digunakan untuk apa? Apapun dalilnya, ya silakan sampaikan di dalam ruang persidangan. Tentunya nanti itu menjadi pertimbangan hakim. Karenanya adalah dalam rangka edukasi. Sehingga menteri pun jangan sampai menjadikan persoalan ini mengambang begitu saja. Jadi makanya yang ingin gua sampaikan di sini, sebenarnya menteri pekerjaannya kan banyak dari Sabang sampai Merauke. Banyak pihak yang sebenarnya bisa yang membutuhkan uluran tangan dari menteri sosial. Apalagi ini belum 100 hari kerja ini kan. Jadi menurut gua perkara Agus dan Novi ini terlalu receh untuk sampai menteri ikut campur di dalam persoalan ini. Kasihan Pak menterinya.